Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami dalam satu hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, sebelum kami beristirahat. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai bacaan malam Almanak HKBP 2023, Senin 4 Desember 2023, dari Efesus pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perang kuno, zaman dahulu, fungsi perisai iman sangatlah penting. Perisai iman berfungsi untuk melindungi dan bahkan sebagai tameng atau penyelamat. Melindungi diri dari serangan musuh, melindungi diri dari serangan-serangan untuk menjaga agar kita selamat. Dan alat ini biasanya digunakan prajurit pada tangan kiri untuk melindungi organ jantung dan serangan daripada lawan. Seringkali penggunaan perisai disertai dengan senjata lain seperti pedang, tombak, dan gada di tangan kanan. Perisai yang biasanya terbuat dari logam dan juga kayu, seperti kulit binatang, bahkan tempurung kura-kura sesuai dengan budaya setempat. Namun dalam perkembangannya, perisai dalam perang kuno terbuat dari logam, tetapi kemajuan zaman, perang modern, sistem pertahanan canggih saat ini digunakan untuk menahan dan menangkal serangan musuh yang bernama Iron Dome. Sebuah sistem pertahanan dan serangan udara rudal yang berfungsi mencegat dan menghancurkan sekaligus meledakkan peluru kendali seperti rudal atau roket di udara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perang kuno fungsi perisai untuk menangkis dan menahan serangan lawan. Dalam perang modern digunakan untuk bertahan sekaligus menyerang. Demikian juga dengan perisai iman. Perisai iman adalah untuk menangkal, menangkis sekaligus memadamkan serangan segala bentuk kejahatan yang datang menghampiri kita. Perisai iman juga mematikan, menghancurkan, menumpas sekaligus menghapus kuasa roh-roh jahat yang datang menghampiri kita. Perisai iman juga digunakan untuk menangkal segala jenis kejahatan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman merupakan senjata untuk menghancurkan semua kuasa kegelapan. Karena itu, imanlah yang dipakai untuk menyerang kuat kuasa iblis yang datang menghampiri kita. Orang yang beriman adalah orang yang tidak takut dan gentar ketika musuh datang, ketika ada serangan kuasa kejahatan. Ketika ada kejahatan yang melawan, dengan iman kita mampu mengalahkannya. Karena itu, milikilah iman yang teguh, sehingga kita dapat melawan dan menangkal musuh kepada kita. Saat ini, kita telah memasuki Minggu Advent. Penantian merayakan akan kehadiran
Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan perisai iman kita? Yesus menginginkan kita memiliki perisai iman yang teguh melalui doa, pujian, harapan, ketaatan kita kepada Dia, sehingga kedatangannya menemukan kita tidak bercacat dan bernoda. Pakailah dan milikilah perisai iman yang teguh dengan taat dan setia dan melakukan perintah Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Salam Advent. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan mengingatkan kami melalui perisai iman yang Tuhan berikan kepada kami. Semakin mengokohkan dan menguatkan iman percaya kami, untuk kami dapat menjalani, melawan kuat kuasa iblis yang selalu datang menghampiri kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, mengajari kami, dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga ketika Engkau datang, kami bersukacita menyambut-Mu. Ampuni dosa kami, berkatilah istirahat kami di malam hari ini, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.